Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan membahas ya satu bagian pertama dari Dare to Speak ya. Mengapa kita segan ya? Mengapa kita malas berbicara dalam bahasa Inggris ya? Baik, kita mulai saja langsung. Nah, salah satu ya tujuan dari perkuliahan bahasa Inggris untuk komunikasi ilmiah ya, English for Academic Communication, adalah develop the courage to speak in English ya within a public and academic context. Ya, jadi banyak kita temui ya, tidak hanya mahasiswa ya, tapi juga masyarakat secara umum juga ya. Kita bertahun-tahun ya belajar bahasa Inggris ya, namun ketika kita dihadapkan pada situasi yang menuntut kita berbicara bahasa Inggris, itu kita jadi bisu gitu ya. Nah, ini yang hendak kita capai gitu ya. Kita mempunyai percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris itu. Nah, di konteks akademik itu kita perlu berbicara gitu ya, kita perlu menyampaikan pendapat, ide ya, gagasan ya. Nah, dalam konteks profesional ya, dunia kerja ya, kemampuan menyampaikan pendapat dalam bahasa Inggris ya, terutama secara lisan, itu akan sangat membantu juga karir kita nanti gitu ya. Nah, ini juga bukan berarti bahwa kita harus bisa public speaking gitu ya, berbicara dalam bahasa Inggris di atas mimbar gitu ya. Nah, bukan, tapi itu bagus juga gitu ya, tapi kemampuan komunikasi biasa gitu ya, berkomunikasi antara satu individu dengan yang lain ya, itu yang kita targetkan, paling tidak itu gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kemampuan bahasa Inggris itu salah satu kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, ini salah satu buktinya adalah ini ya. Jadi ini adalah hasil survei alumni UGM ya. 5.700-an alumni itu disurvei 2 tahun setelah bekerja. Kemudian mereka ditanya apa yang membuat perusahaan ya, employer atau pemberi kerja itu merekrut alumni UGM. Nah, bahasa Inggris itu terlihat di posisi yang termasuk yang tinggi itu ya, di bawah kepribadian, reputasi universitas, dan keahlian menggunakan komputer gitu ya. Nah, sementara ketika alumni itu diminta ya untuk menilai gitu ya, bagaimana kompetensi mereka saat lulus ya, kompetensi bahasa Inggris itu termasuk kompetensi yang paling lemah ya. Nah, di sini hanya lebih baik dari negosiasi. Jadi di sini hanya 59% alumni yang merasa kemampuan bahasa Inggris mereka itu baik atau sangat baik gitu ya. Nah, kemampuan berbicara ya dalam bahasa Inggris biasanya lebih rendah gitu ya daripada kemampuan bahasa Inggris secara umum gitu ya. Nah, jadi saya sampaikan tadi, bertahun-tahun belajar bahasa Inggris, tapi kemudian tidak bisa berbicara gitu ya ketika dibutuhkan. Oke. Nah, mengapa tidak mau berbicara dalam bahasa Inggris ya? Kenapa kita enggan ya berbicara dalam bahasa Inggris? Nah, akan kita bahas ya. Jadi berbicara ya dalam bahasa Inggris itu seharusnya kita lakukan terus-menerus ya, setiap ada kesempatan ya, karena ini konsekuensi logis gitu lah dari kondisi ketika kita merasa kurang kompeten gitu ya, kita kurang percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, otomatis kita harus berlatih gitu loh, kita harus berlatih gitu. Nah, seperti juga naik sepeda ya, belum bisa naik sepeda, nah kita harus berlatih, konsekuensinya berlatih. Nah, mengapa berbicara dalam bahasa Inggris menjadi berbeda gitu?
mengapa kita menghindari berlatih berbicara dalam bahasa Inggris? Padahal kita belum bisa gitu ya, belum kompeten, belum percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggris kita gitu ya. Nah, kalau konteks seperti naik sepeda ini, nah harusnya kita berlatih terus gitu kan, sampai mahir gitu. Nah, kan kita bahas lebih lanjut ya, mengapa. Nah, kalau kita melihat ya, ada banyak alasan ya, apa yang membuat kita enggan ya untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Ada beragam penyebabnya gitu ya. Namun yang paling utama adalah rasa takut ya, rasa khawatir ya. Maksudnya fear ya, bukan peer ya. Jadi ketakutan sebenarnya gitu ya. Ada rasa takut, ada rasa khawatir gitu ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ini ya, tentang fear ini. Nah, rasa takut ini ada beragam alasan gitu ya, ketakutan untuk berbicara dalam bahasa Inggris ya. Misalnya takut orang tahu bahwa kemampuan bahasa Inggris kita lemah ya, grammar kita lemah, pronunciation kita lemah, aksen kita medok, Jawa sekali misalnya ya, kosakata kita kurang ya. Ini semua akan terlihat nih kalau kita bicara bahasa Inggris gitu kan. Itu yang membuat kita takut gitu ya. Nah, kemudian takut membuat kesalahan ya, ini berhubungan ya dengan yang pertama tadi ya. Takut membuat kesalahan, takut ketika kita membuat kesalahan kita takut ya diejek teman ya, diejek lawan bicara ya, terutama native speaker gitu ya. Takut malu. Nah, kalau udah diejek, wah jadi malu saya gitu ya. Takut dikira tidak kompeten ya. Takut citra kita jadi buruk ya. Jadi wah, ini jadi citranya buruk nih, citra saya bahwa saya nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut ya, mengapa dan bagaimana kita mengatasi rasa takut ini gitu ya. Nah, kemungkinan terburuk apa yang terjadi jika kita melakukan kesalahan gitu ya. Jadi misalkan ya, kita berbicara bahasa Inggris, berlatih berbicara bahasa Inggris, kemudian kita melakukan kesalahan ya. Kemudian kita diejek kawan-kawan ya. Ketika berbicara dengan native speaker juga ya, mereka mengolok-olok kita ya. Kemudian kita dicap tidak kompeten. Nah, kemudian kita merasa malu ya. Kemudian harga diri kita jadi jatuh ya. Nah, lalu kenapa gitu ya? Lalu kenapa kita sebenarnya itu tidak ada resiko apa-apa ya, tidak rugi apa-apa gitu ya. Kita tidak akan sakit ya, kita tidak akan mati ya, tidak akan kelaparan ya dengan ini gitu ya. Nah, kalaupun misalnya kita tadi melakukan kesalahan kemudian kita malu ya, diolok-olok teman-teman kita tadi ya, paling lama itu mereka ingat hanya 2-3 hari ya, 1-2 hari, paling banter seminggu lah ya. Nah, kemudian mereka bakal lupa kejadian itu gitu ya. Kita juga bakal lupa gitu ya. Nggak mungkin 5 tahun dari sekarang kita ingat-ingat dulu, wah saya dulu ngomong bahasa Inggris salah terus saya jadi malu gitu ya. Itu kita akan lupa semua gitu ya. Nah, inilah yang mengapa dikatakan kognitif ekologi itu mengatakan bahwa ketakutan-ketakutan itu tadi itu sebenarnya irasional gitu ya, tidak rasional, karena tidak ada resiko apa-apa sebenarnya. Ada resiko itu hanya di kepala kita saja gitu ya. Nah, dengan kekhawatiran ini, ketakutan ini, akibatnya kita tidak berusaha melatih ya kemampuan berbicara kita gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana Pak ketika kita berbicara dengan native speaker ya? Wah, ini lebih banyak lagi perasaan takutnya ya. Pasti mereka lebih bisa banyak melihat kesalahan kita ya, membuat kita lebih takut ya, lebih nervous ya, tidak percaya diri ya. Nah, pandangan ini perlu diubah ya, pandangan ini perlu diubah. Nah,
bayangkan kondisi seperti ini ya. Jadi kalian bertemu dengan orang asing ya. Ada orang Amerika gitu ya. Kemudian dia bisa berbicara bahasa Indonesia gitu. Nah, apa reaksi kita gitu ya? Apa reaksi kita? Pertama kita pasti bangga kan? Ya, bangga, senang ya, menghargai, menghormati mereka bahkan gitu ya. Kok ada orang asing ya mau belajar bahasa Indonesia. Kita kagum juga ya dedikasi mereka gitu. Belajar bahasa itu kan tidak mudah kan, menghabiskan banyak waktu gitu ya. Nah, apakah kita keberatan ketika tata bahasa mereka itu salah gitu ya? Banyak yang salah. Ketika pengucapan kata-kata bahasa Indonesianya itu artikulasinya itu kurang baik ya. Itu. Apakah kita merasa keberatan dengan itu? Sama sekali tidak terpikir kan? Yang terpikir yaitu tadi, kita bangga, kita senang, kita menghargai, kita menghormati gitu ya, kagum gitu ya bahkan ya. Nah, jadi gunakan skema ini gitu ya. Gunakan skema ini ketika kita berbicara bahasa Inggris ya, atau bahasa asing lainnya gitu ya. Jadi bahwa mereka ya bangga ketika kita berbicara bahasa mereka gitu ya. Mereka merasa terhormat ya, mereka merasa menghargai ya, mereka senang gitu ya, terhormat bahwa kita bisa berbicara bahasa mereka gitu ya. Jadi tidak mungkin mereka mengolok-olok, itu nggak mungkin sama sekali gitu ya. Tuh. Nah, perlu menggunakan skema berpikir ini gitu ya dalam belajar bahasa asing apapun ya, terutama bahasa Inggris ya. Nah, itu jadi apa yang kalian tunggu ya, segera ciptakan ya kesempatan untuk bisa ya berlatih berbicara dalam bahasa Inggris gitu ya. Harus kita ciptakan gitu ya kesempatannya. Nah, nanti kita akan membahas ini di video selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.